Halo, selamat datang. Ini adalah general reading ya. Love reading untuk Leo di bulan Oktober 2021. Ini bisa cocok, bisa enggak. Jadi nggak perlu dicocok-cocokin. Ini untuk general, jadinya bisa laki-laki, bisa perempuan, tidak berbatas usia, mau usia berapapun, dan dalam status apapun. Seperti itu ya. Kalau yang berpasangan ya menikah, pacaran, tunangan, terus TTM bisa jadi PDKT-an juga bisa. Di sini untuk langsung aja ya, karena ini untuk Leo, untuk orang yang di atas di sini ada Queen of Swords, ada Four of Cups, ada King of Cups, ada Nine of Cups, dan ada Six of Pentacles. Sepertinya nih ya, sebelumnya di sini orang yang di atas ya. Ini bisa vice versa, oke? Jadinya ini bisa kamu, bisa pasangan kamu ya, mau orang yang di atas ini kamu atau pasangan kamu, atau sebaliknya orang yang di bawah itu kamu atau pasangan kamu. Jadi bisa terbolak-balik, tinggal kamu cerna aja mana sih yang lebih resonate sama hubungannya kalian. Untuk orang yang di atas di sini mungkin sebelumnya ada di kondisi ya, ada di kondisi dimana hubungan ini hampir berakhir, sudah berakhir, atau memang dalam dirinya si orang yang di atas merasa kayak gini, lebih baik hubungan ini emang diakhiri aja deh. Kayak permasalahan nggak ada habisnya, itu aja. Bicara soal take and give yang nggak seimbang. Terus kayak udah capek banget, komunikasi dalam bentuk apapun juga nggak ada gunanya. Ujung-ujungnya juga manipulatif lagi. Salahnya gue ngelakuin kesalahan ya karena lo ngelakuin kesalahan duluan, kayak gitu. Orang yang di atas itu ngerasa kayak emang udah nggak ada kesempatan baik lah untuk memperbaiki hubungan ini tuh kayak gimana. Itu sebelumnya. Dan dari keadaan yang seperti itu ngebawa orang yang di atas ini memilih untuk kayaknya lebih baik gue ngebuka hati deh buat orang baru. Lebih baik gue coba cari atau mengharapkan orang lain yang bisa nge-treat gue sesuai apa yang gue inginkan. Di beberapa kesempatan orang yang di atas mencoba untuk membuka diri, membuka hatinya, berkenalan sama orang baru, atau mungkin datang ke satu komunitas atau perkumpulan yang memang bisa ngebawa dia untuk kenalan atau dekat sama orang baru. Tapi orang yang di atas ini punya satu sifat kesetiaan yang memang tidak bisa mudah tergantikan gitu aja, dalam artian nggak mudah nih kalau buat gue selingkuh, apalagi hubungan ini emang belum pure selesai kayak gitu. Jadinya dia membuka hati dan membuka diri, tetapi dia tidak menduakan pasangannya. Secara perasaan ya, dia tidak menduakan pasangannya sama sekali. Kesetiaan itu masih tertanam banget di hatinya dia. Ada harapan bagi orang yang di atas kepada pasangannya untuk coba lo nurut deh sama gue tuh sayang sama lo, kayak gitu. Coba lo nggak usah marah-marah mulu, gue tuh sayang sama lo mau nyuruh gue apapun kayak gitu gue mau, tapi please nggak usah marah-marah kayak gitu ya. Orang yang di atas tuh ngerasa kayak ingin ditreat semanis mungkin, sedangkan pasangannya di sini justru lebih senengnya adalah pakai mungkin hal-hal yang tone dengan nada tinggi kayak gitu ya, dengan nada tinggi, atau apa-apa tuh dipermasalahin meskipun masalahnya kecil tapi jadi besar kayak gitu ya. Nah di sini orang yang di atas merasa kayak, lo sayang gak sih sama gue? Kalau lo sayang sama gue kenapa lo kayak gitu? Ini yang mengakibatkan orang yang di atas itu ngerasa emang hubungannya udah nggak bisa diselamatkan lagi tuh karena itu. Nah dia yang tadinya berpikir untuk mencari orang lain, orang yang di atas ini justru memilih untuk mempertahankan perasaannya, menjaga apa yang dia rasakan ke pasangannya. Di sini dia mencoba untuk tidak lagi memilih dan memilah siapa yang lebih baik dan siapa yang enggak, mana yang benar dan mana yang salah, enggak. Pokoknya apa yang ada di depan mata itulah yang harus dinikmati. Udah, bagi orang yang di atas tuh kayak gitu aja. Oke. Secara tindakan, secara aksi, atau bahkan secara komunikasi, mungkin orang yang di atas emang nggak verbal atau nggak menunjukkan kalau dia sayang atau dia cinta atau dia ingin mempertahankan hubungan ini, tetapi jauh di dalam hatinya
dia masih mempertahankan apa yang dia rasakan dan apa yang dia inginkan bahwa hubungan ini itu tetap berlanjut. Tadinya ketika dia memutuskan atau berpikir ya untuk oke, hubungan ini emang gak bisa diselamatkan lagi kayak gitu, gak bisa dilanjutkan lagi, si orang yang di atas ini ngerasa bahwa gue harus exploring nih, kayaknya gue harus menjalin hubungan sama orang lain dulu deh, menjalin hubungan sama banyak orang dulu deh, tapi tetap tujuan gue tuh ke lo. Nah, pemikiran-pemikiran yang seperti ini pada akhirnya itu dinotis dan exploring ini sifatnya banyak hal ya, bisa dalam artian kayak kayaknya gue harus banyakin kegiatan di kerjaan deh, kayaknya gue harus banyakin kegiatan sama teman-teman deh, kayak gitu. Jadi kayak distraksi dari yang tadinya dia memikirkan untuk berhenti atau mengakhiri hubungan ini atau tidak melanjutkan hubungan ini, tapi dia masih punya perasaan. Ketika dia membuka hati justru dia nggak bisa untuk mendua, terus akhirnya dia memilih untuk menjaga perasaannya, dan akhirnya karena dia masih menjaga perasaannya dan dia juga tidak ingin hubungannya itu bermasalah terus menerus, akhirnya dia bikin distraksi. Oke, gue mau main sepuasnya, oke gue mau kerja sesenang-senangnya, mungkin ambil lemburan lebih banyak dari biasanya. Ini biar apa? Biar dia ngerasa bahwa pasangannya itu emang mencintai dia dan dia mencintai pasangannya tanpa perlu memikirkan take and give itu tadi, tanpa perlu memikirkan hal-hal yang jadi pemicu masalah itu tadi ya. Dan di bulan Oktober ini orang yang di atas memikirkan untuk gimana caranya memberikan yang terbaik tanpa memikirkan balasannya. Terserah lo mau marah-marah sama gue, terserah lo mau nuduh gue, curiga gue ngapain, dan apapun itu, gue masih sayang sama lo, gue masih ingin hubungan ini bertahan meskipun gue nggak tahu nih hubungan ini bisa lanjut lebih baik atau enggak. Tapi gue ngelakuin distraksi itu, kayak gue sibuk sama teman-teman gue sibuk sama kerjaan gue, itu karena gue nggak mau ribut sama lo. Gue ingin jadi sosok yang emang setia dan menjaga perasaan gue, kayak gitu. Terserah lo mau marah-marah ya udah, tapi gue sayang sama lo dan tolong nggak usah pergi. Orang yang di atas itu kayak gitu ya. Untuk di bulan Oktober ini orang yang di atas menginginkan tetap ada kebersamaan, menjalin hubungan yang sama kayak gitu ya. Mungkin kalau yang masih PDKT atau TTM-an atau pacaran menuju ke step berikutnya, tapi nanti dulu nih, kita tuh punya masalah yang banyak banget ya, yang perlu diselesaikan, tapi kayak nggak pernah selesai. Jadi tolong biarin gue ngerjain hal lain dulu nih yang lebih penting, nanti kita bahas lagi ya. Tapi lo di sini aja, lo nggak usah kemana-mana karena gue sayang sama lo. Oke, orang yang di atas itu seperti itu. Sedangkan orang yang di bawah di sini ngerasa sebelumnya kayak wah bebas nih, oke, kayak punya power yang lebih kayak gitu ya, kayak oke, pasangan gue kayaknya nurut nih ya, pasangan gue kayaknya bisa nih diatur kayak gitu, kok kalau gue marah ya dia ngikutin emosionalnya gue, kayak seru aja gitu. Kayaknya orang yang di bawah ini punya adrenalin yang cukup tinggi ya, jadinya dia tuh kayak happy aja gitu kalau misalnya berantem atau kalau misalnya ngomongin hal-hal yang sensitif tuh, kayak meskipun baper dalam artian ya, kalau cemburu nangis juga, kalau marahan juga ya sakit juga kayak gitu, tapi kayak ada satu rasa seneng atau ada satu rasa yang bikin si orang yang di bawah ini ngerasa pasangannya itu soulmate-nya dia, atau orang yang di atas itu soulmate-nya dia, karena kayak ada kecocokan gitu loh ya. Orang yang di bawah ini sebelumnya ngerasa atau punya kehidupan atau punya peran di hubungannya itu terlalu bebas ya, terlalu sesuai atau sesuka hatinya aja. Meskipun dia ngerasa bahwa orang yang di atas itu soulmate-nya dia, jodohnya dia, pasangannya dia yang emang bisa dibilang cocok kayak gitu, tetapi kebebasan yang dia rasakan itu atau terlalu semena-mena itu bikin orang yang di bawah itu ngerasa bersalah, ngerasa kayak aduh kok gue gini amat ya, kok gue kayaknya nggak menghargai pasangan gue ya, kok kayaknya tindakan-tindakan gue tuh cuma di awal doang, kayak oke habis berantem terus di awal baik, terus beberapa hari kemudian berantem lagi, kayak nggak ada goalsnya, nggak ada titik akhirnya sampai mana, atau kayak oke baik deh sebulan baru berantem lagi. Ini enggak, kayak oke baik 1-2 hari abis itu berantem lagi. Orang yang di bawah ngakuin itu, ngerasain itu, dan emang ngerasa bersalah banget. Tapi orang yang di bawah tuh kayak
karena menganggap pasangannya soulmate-nya dia dan seolah-olah pasangannya itu memahami luar dan dalamnya dia, jadinya secara tindakan orang yang di bawah itu lebih menunjukkan gimana caranya gue tetap dapat perhatian dari si orang itu ya, si orang yang di atas itu. Mau gue jungkir balik, cemburuan, curiga, marah-marah, sensi dan lain sebagainya, nangis, bahkan lagi, bahkan untuk yang lebih parah kayak gitu ya, mungkin melukai dirinya sendiri gitu untuk menarik perhatian dari orang yang di atas. Padahal orang yang di atas jelas-jelas menyayangi dia, hanya saja memang pasif kayak gitu, nggak yang melakukan tindakan atau menunjukkannya dengan lebih frontal, itu enggak, tetapi dia memang mencintai dan menyayangi orang yang di bawah. Sedangkan orang yang di bawah itu ngerasa kayak haus banget sama perhatian, haus banget sama kasih sayang, sampai melakukan hal apapun untuk mencari perhatian, dan secara tindakan hanya ada di awal. Nah, di sini ada Eight of Wands, ada Ten of Cups, ada Ace of Wands, ada Knight of Cups, dan Five of Wands. Di sini ya, untuk orang yang di bawah, mungkin beberapa waktu belakangan kayak gitu, kehadiran orang baru kayak gitu ya. Hampir saja orang yang di bawah haus perhatiannya itu dilampiaskan ke orang baru itu. Tapi dia sadar, dia tahu bahwa hal tersebut justru bikin masalah internalnya di hubungan dia. Dan memang benar ya, Five of Wands menandakan adanya perdebatan yang sia-sia, bahkan nggak ada jalan keluarnya kayak gitu ya, atau jalan keluarnya ya udah itu aja, kayak perdebatan yang itu udah terlalu sering diperdebatkan, jadi kayak ya udahlah kayak gitu, paling kita berdebat lagi masalah ini, paling jalan keluarnya kayak gini lagi, paling nanti juga sehari 2 hari baik, nanti berantem lagi untuk masalah yang sama. Itu udah ketahuan banget. Dan di sini ada Singa, Lion, dan Leo. Oke, ini bisa cocok sih ya, maksudnya ini bisa pas banget readingan tarotnya kayak gini. Jujur aja ya, orang yang di bawah dalam hubungan ini itu ngerasa happy banget. Ngerasa happynya tuh kayak gini, gue tuh kayak punya teman hidup yang nggak cuma jadi pasangan, tapi juga jadi teman, jadi orang tua, jadi mentor. Terus jadi kayak kalau misalnya gue lagi ada di posisi emang saat itu ingin menjadi father atau mother figure juga, pasangan gue bisa jadi kayak anak gue gitu, yang bisa dipok-pok kayak gitu dengan manjanya kayak gitu. Jadi orang yang di bawah ini ngerasa kehidupannya itu atau percintaannya itu udah ngerasa cukup banget. Ten of Cups, kebahagiaan kayak gitu ya, udah ngerasa berjodoh banget, bahkan udah ngerasa klik banget ya. Kalau mungkin buat kalian yang masih PDKT atau TTM-an itu ngerasa klik banget gitu sama orang yang di atas. Sayangnya pasifnya orang yang di atas itu bikin orang yang di bawah itu terus mempertanyakan, lo sayang gak sih sama gue? Jangan-jangan lo gak sayang sama gue, lo bertahan cuma karena emang kita udah terlanjur sampai ada di sini kayak gitu, dan lo nggak mau ninggalin gue karena tahu kalau lo ninggalin gue bakal ngelakuin hal-hal yang lebih buruk daripada apa yang lo lakuin. Akhirnya membuat orang yang di bawah ini bisa dibilang ya kasarnya orang yang toksik untuk hubungan ini, yang haus perhatian, yang mencoba untuk mencari pelampiasan ke orang lain dari apa yang dia tidak dapatkan oleh orang yang di atas ya, dari orang yang di atas nggak dia dapetin, ya udah dia lampiasin ke orang lain kayak gitu, dapetin dari orang lain, berantem untuk masalah yang itu aja, melakukan hal yang semena-mena kayak gitu. Padahal orang yang di bawah juga tahu tindakannya itu salah. Iya, tindakan gue emang salah, tapi gue harus ngelakuin apa lagi sih biar lo fokus sama gue, kayak gitu pertanyaannya ya. Dan untuk masalah yang kayak gini nanti di bulan Oktober, orang yang di bawah atau mungkin akhir atau sekarang udah pada ngerasain nih untuk Leo, di bulan Oktober ini akan ada momen dimana tenang-tenang aja, adem-adem aja, adem ayem dalam artian kalaupun ada permasalahan, Five of Wands ini menandakan ini warning. Jadinya orang yang di atas dan orang yang di bawah itu udah nge-warning dirinya sendiri. Ini kayaknya bakalan tanda-tanda punya masalah, atau bakalan ada tanda-tanda kayaknya ini bakalan berantemnya kayak gini deh, paling nanti kayak gini lagi. Nah, sebelum hal itu terjadi, itu udah diantisipasi. Yang tadinya mungkin pas mau ada masalah nggak ngobrol atau diem-diem aja, akhirnya sering negur atau sering ngobrol atau sering bahas yang lain, atau lebih baik ya udahlah, gue nggak mau tahu lagi urusan lo, gue nggak mau berantem lagi, terserah lo mau ngapain, ya gue pengennya sayang-sayangan aja sama lo, udah cukup kayak gitu. Jadinya lebih kayak
hal-hal yang jadi warning kalau bakalan ada masalah itu akhirnya bisa dicegah sebelum ada masalah ya. Jadi untuk bulan Oktober ini sepertinya akan adem ayem aja nih Leo, bukan adem ayem dalam artian gak ada masalah ya, tapi lebih bisa nge-maintain atau mencegah ya. Sebelum hujan sudah sedia payung nih Leo ya. Jadi ini juga readingannya vice versa, ini bisa kamu yang di atas, bisa kamu yang di bawah, bisa pasangan kamu yang di atas, bisa pasangan kamu yang di bawah, terbolak-balik juga bisa, tergantung gimana keadaan dari Leo di bulan Oktober ini. Oke, so itu aja untuk readingan tarot Leo ya.